guys, di video kali ini nih kita pengen reveal sesuatu yang baru nih ya. Betul. Sesuatu yang bagus ya buat konten kita, yang mendukung konten kita, yaitu B-roll produk. Nama barangnya apa nih guys? Namanya lensa makro, yaitu dari Laowa ProPlens. Betul. Oke, sebelum mulai ke kenapa alasan kita membeli ini nih, kita buka dulu kali ya package-nya dapatnya apa aja. Nah, kita pas beli, kita dapat dus sebenarnya. Dusnya udah kita singkirkan. Terus kita dapat satu packagingnya yang kayak koper gitu ya. Bentuknya ya oke aluminium lah gitu ya. Dan ini kuat banget guys. Betul. Benar-benar kuat. Ini ada tulisan Laowa di sini. Di sini ada tulisan Laowa. Di sini juga ada udah kayak koper tuh guys. Bisa dibuka. Dan di sini ada Terus di sini bisa ngeset pin. Kan? Kalian di sini bisa lihat kayak koper beneran lah. Bener-bener diproteksi nih lensa. Betul. Spesial banget ini. Iya, bukanya itu tinggal digeser ke kiri. Yang ini ke kanan, yang itu ke kiri. Iya, 1, 2, 3 nih. Tuh, dia langsung ngebuka guys. Nah, kita pasti buka, set. Nah, isinya itu banyak nih guys. Kita jelasin ya satu-satu. Kita dapat warranty card. Iya, pasti kartu garansi lah. Kartu garansi. Terus kita juga dapat ya ini nggak penting lah ya, ini buat kelembapan gitu ya. Iya, silika gel. Terus ini kita dapat kabel. Nah, jadi si ProPlens ini guys, dia punya lampu ring lightnya LED ya, di depan lensanya. Jadi ini kabelnya gitu guys. Oke, kabel di situ. Ini manual book segala macem. Ini manual book. Nah, di sini kita dapat kabel lagi. Kabel yang putih ini beda sama yang hitam nih guys. Jadi kalau kabel yang putih ini itu ada tombol on off sama naik turun. Naik turun itu buat ngatur intensitas LED yang di depannya. Betul. Jadi kalau misalkan kalian mau terang ya dinaikin, terus kalau misalkan mau gelap diturunin gitu. Nah, kalau yang ini kabel ini yang hitam langsung nyala dengan tapi dengan intensitas yang paling tinggi. Betul. Iya, betul, yang paling terang. Jadi nggak bisa fleksibel sih kalau kita pakai yang hitam nih. Kalau kita misalkan mau gelapin nggak bisa. Betul. Nah, di sini hero-nya. Ini hero-nya nih guys. Ini dia nih. Kita tutup dulu ya. Paling lensanya ya. Paling kerennya ya. Jadi di sini ada pengaturan buat jarak kita dengan objek ya di bawah sini, dan di atasnya itu ada aperture atau bisa disebut F ya, bukaannya. Nah, di sini dia pakai satuan T ya, bukan F ya di sini. Unik nih guys, karena ya mungkin dia ngikutin cinema lens mungkin ya kan, pakainya T kalau cinema lens. Nah, di sini terus ada kabel buat colokan tadi buat nyalain LED di depannya. Nah, di sini ada tutupnya nih. Iya, dapat tutupnya. Tutup lensa. Kan? Kayak gitu sih guys. Nah, di video kali ini nih kita gak cuma nge-review doang nih guys. Nah, di sini kita mau kasih tahu alasan sebenarnya kenapa sih kita beli lensa ini gitu, lensa prop ini gitu. Dan apakah worth it untuk dibeli? Betul. Pertimbangan-pertimbangan ini nih yang bakal kita bahas gitu. Kenapa kita pilih lensa ini? Oh guys, yang pertama ini lensa ini punya focal length yaitu 24 mm dengan bukaan f14 sampai 40. Nah, ini alasan kita kenapa kita beli ini, karena dengan didukung dengan aperture yang lebar, maka ruang fokusnya itu bakal semakin lebar juga gitu kan. Jadi detail shotnya itu lebih terasa daripada dengan F yang bukaannya lebar gitu ya Ger. Betul. Nah, di sini kita juga mau ngingetin karena ini bukaannya 14 ya guys. F-nya 14, kalian harus punya banyak banget lampu ya. Betul. Atau lampu yang memadahi lah setidaknya yang bisa menerangi objek kalian gitu. Jadi karena F14 ini kan kalau kalian masukin ke kamera gelap ya jadinya ya. Karena kurang cahaya gitu kan. Benar. Beda sama macro lens yang kayak 90 atau 50 yang F-nya 2,8. Itu terang. Jadi yang ini 14 ya, kalian perlu lighting lah ya, invest di lighting juga. Betul, perlu bantuan cahaya guys. Soalnya dengan lampu yang LED ring light ini menurut gue personally kayaknya gue nggak bakal pakai karena kurang natural aja gitu looks-nya gitu. Jadi kayak frontal light banget gitu, kayak di depan lensa. Jadi objeknya itu kayak kurang real aja gitu warnanya, karena kan kita perlu di color grading dan lain-lain kan. Perlu cocok-cocokin dari warna-warnanya, misalnya kopi, coklat gitu kan. Oke guys, ini yang kedua, alasan kedua yaitu lensa ini dijuluki dengan bug eye
perspektif. Nah, bug eye perspektif itu artinya apa, Ger? Ya, kalau kalian lihat dari bahasa Inggrisnya, bug eye perspektif itu kan perspektif dari serangga ya, matanya serangga. Jadi emang bener sih kan lensa ini 24 mm pertama. Cakupan footage itu jadi lebar banget, sama kayak sudut pandang binatang atau hewan serangga gitu guys ya. Dimana kayak bener-bener kita menjadi serangga itu sendiri gitu. Betul, sama kita bidiknya jarak objek dengan lensa ini cuma 2 cm. Iya, atau bisa kurang guys. Jadi benar-benar literally kalian syuting objek di sini ya. Lensanya benar-benar di sini nih, deket dengan objek ini masih fokus. Masih fokus, dan ini benar-benar tajam banget menurut gue. Nah, untuk video nanti kita coba-coba lensa ini kita main-main, ada di next video ya guys. Jadi kalian jangan lupa subscribe dulu di bawah ya, follow Instagram kita ya kan seperti biasa. Nah, hari ini kita full unboxing dan full ngomongin apakah worth it kalian beli lensa ini dulu. Oke, ya, nanti ini alasan-alasan kita. Betul. Nanti habis itu baru kalian kalau mau lihat review realnya kita pakai ini lensa di video selanjutnya, yaitu minggu depan. Oke, stay tune. Oke guys, alasan yang ketiga itu lensa ini punya tube atau tabung yang berukuran 40 cm gitu. Iya benar. Jadi bedanya di makro yang 90 atau 50. Kalau kalian pasang di body kamera, kalian akan punya jarak antara lensa tersebut terhadap objek. Kalian nggak bisa deket mungkin kan, lensa sama objeknya nggak mungkin sedekat mungkin gitu kan. Dan kalau kalian pakai prop lens ini udah kemakan sama panjang prop lensnya guys. Maka dari itu kita bisa bener-bener taruh objeknya di depan lensanya langsung nih guys. Dan itu masih fokus. Dan juga guys, untuk memperaman kamera kalian juga sih, kamera body kalian, karena dengan bidikan sejauh ini kamera kalian kan di sini bakal lebih aman kalau misalnya kalian wildlife fotografi atau wildlife videografi. Dengan mempertimbangkan jarak antara kamera sama objek itu kan jauh banget jadinya, dan bisa fokus gitu. Itu sih alasan kita. Jadi nggak perlu deket-deket lah, intinya kayak gitu guys. Cukup lensa yang deket, body nggak usah deket. Oke guys, jadi yang keempat nih ya, lensa ini waterproof. Yes. Jadi gini, kan lensa ini panjang nih guys nih. Jarak lensa ini bisa tahan air itu dari ujung lensa ini, meskipun ada LED tetap waterproof guys. Gila, keren banget ya. Dari ujung ini sampai ke, kan di sini ada USB-C port kan guys. Nah, atasnya sedikit. Jarak kalian buat masuk air atau mau shot dalam air itu dari ujung sampai atasnya USB-C port ini. Tip lensanya lah ya, sampai setengah badinya. Jadi selebihnya itu nggak waterproof lagi ya guys. Jangan dicelupin semua, rusak lah. Selain waterproof nih guys, ini juga lensa tahan debu. Jadi kalau kalian mau syuting di misalnya padang gurun atau di yang berpasir kayak gitu-gitu, ini lensa nggak bakal kemasukan debu atau pasir atau apapun lah ya. Jadi ini aman banget. Kita juga dibekali sama ring lightnya guys, yang seperti tadi yang gue ngomong, ring lightnya itu bentuknya bulat ya, namanya ring ya, bulat. Ring light ini ada di sekitaran lensanya gitu ya Ger. Nanti kita tunjukin close up nih. Fungsinya sama lah ya, untuk menerangi objek juga gitu kan. Oke guys, yang kelima nih ya, lensa ini udah support standar 35mm full frame dengan super 35mm. Jadi bener-bener lensa ini support untuk APS-C ataupun full frame guys. Ya, tapi kita mau ingetin kalian sekali lagi, lensa ini banyak tipenya. Jadi lensa ini itu guys ada 3 tipe sebenarnya ya. Di luar sana itu ada 3 tipe. Yang pertama PL mount, itu untuk kamera cinema guys. PL mount itu ukuran ring ininya guys. Kamera cinema seperti ARRI atau RED gitu guys, oke? Dan kita belinya itu bukan yang PL mount, melainkan yang FE ya guys. Jadi di tipe Sony itu ada 2 tipe lagi, dibagi 2 tipe lagi. Yang E dan juga FE guys, oke? Dan yang E itu biasanya dipakai untuk kamera APS-C. Meskipun yang E bisa support full frame, cuman alangkah baiknya kalian kalau misalkan punya body full frame, belinya yang FE. Karena kalau misalkan kalian pakai yang E, nanti bakal ada vignette atau enggak cropping guys. Betul. Itu yang kita takutin sih sebenarnya, karena kan kalau pakai lensa kayak gini biasanya vignette ya. Vignette itu artinya itu guys, yang di pinggir-pinggir itu, yang kanan kiri, atas bawah itu ada hitam-hitam gitu, bulat hitam gitu. Jadi kalian harus zoom lagi ke footage-nya supaya hilang itu hitam-hitamnya. Betul. Sedangkan kalau misalkan kalian beli yang FE dan body kalian full frame, ya udah support gitu. Jadi nggak ada vignette-vignette lagi gitu guys. Untuk harga sebenarnya lebih mahal memang yang untuk FE gitu, karena kan
untuk full frame, yang khusus untuk full frame. Tapi ya daripada kita resiko ya, maksudnya kena vignette dan kena cropping juga, mendingan kita beli langsung yang full frame karena body kita juga full frame. Sebenarnya sih tergantung dengan budget kalian lah ya. Budget kalian sama body kalian juga. Jangan terlalu memaksa gitu ya. Kalau misalnya body kalian APS-C nggak apa-apa, beli yang E-mount maksudnya. Nah, untuk harga-harganya kalian bisa cek sendiri nanti ya. Nanti kalau nggak kita taruh link di bawah, kita belinya di mana ya kan? Nanti kalian bisa cek di situ, oke? Oke guys, yang keenam ini yang terakhir ya. Jadi alasan kita beli ini adalah karena ini lensa ringan banget. Dan lensa ini yang setelah gue search ya, itu 474 gram. Jadi bener-bener itu persisnya ya. Cuman kalau misalnya kalian mau bulutin ya 500 gram lah ya. Iya, 500 gram lah ya. Itu jauh berbeda dari lensa-lensa makro yang Sony punya gitu ya. Ini bener-bener ringan banget. Jadi enak untuk dibawa kemana-mana, untuk traveling atau ya kalau kalian mau bawa lensa ini pergi-pergi bareng kalian juga, atau keluar buat shoot natural footage gitu ya guys ya, kayak di hutan atau di gurun atau dimanapun itu, ini udah tahan air, tahan debu, enteng, masih kurang apa lagi guys ya. Betul. Tapi kita balik lagi ke kalian ya guys, menurut kalian gimana dengan harga segini, dengan fitur yang udah ditawarin sama Laowa sendiri? Menurut kalian worth it atau enggak? Tulis komen di bawah ya guys ya. Tulis. Oke guys, jadi itu alasan kenapa kita beli lensa ProPlens ini. Karena kita kontennya bikin video produk, B-roll, maka kita butuh lensa ini untuk detailing shotnya gitu. Oke guys, jadi gimana? Apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak? Ini tergantung kalian ya. Komen di bawah. Komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe ya guys ya. Karena minggu depan kita bakal tes lensa ini guys ya. Betul. Jadi kalau kalian penasaran sama hasil footage-nya ya kan, langsung subscribe di bawah ya kan, dan tungguin minggu depan Senin jam 8 malam bakal ada video baru tentang lensa ini. Betul. Jangan lupa untuk follow Instagram kita, ada di bawah juga sini ya. Ada 3 those pictures maksudnya Garisugi. Oke. So thank you guys yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di Senin jam 8 malam. Bye guys.